Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat dosen saya Bapak Hasanin Haikal, dosen mata kuliah Dasar-Dasar Kemahiran Hukum kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfredo, NRP 1987903. Di video kali ini, saya akan memberikan penyampaian pendapat hukum terhadap kasus salah tangkap para pengamen yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Kemahiran Hukum. Kasus posisi. Pada tanggal 29 Juni malam 2013, Arga dan kawan-kawan menghadiri acara. Sehabis pulang pada acara malam itu, pada pagi hari, Arga dan kawan-kawan berniat beristirahat di bawah kolong jembatan Cikulir. Pada saat pagi, sekitar jam 8 atau jam 9, mereka berangkat ke kolong jembatan Cikulir untuk beristirahat. Pada saat sesampainya di kolong jembatan itu, Arga melihat sesuatu di ujung kolong jembatan itu. Awalnya Arga mengira itu hanya orang dengan gangguan jiwa. Lalu ia mendekat. Ternyata orang itu sudah penuh dengan luka tusukan yang sudah mengering. Lalu datanglah si Fatah dan si Fikri ini untuk menanyakan kepada korban mengapa bisa begini, sekalian diberi makan dan minum untuk korban. Lalu merasa sudah ada temannya, si Arga pun tidur karena merasa ada teman yang mengurus. Setelah 2 jam berlalu, Arga dibangunkan oleh kedua temannya bahwa si korban sudah tidak bergerak. Lalu Arga berinisiatif untuk melaporkan kepada Satpam dan polisi. Tidak lama dari itu, polisi dan warga sudah ramai di tempat kejadian perkara itu. Lalu mereka dibawa ke Polsek Pesanggerahan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak ada jawaban oleh polisi Polsek Pesanggerahan. Tiba-tiba mereka dibawa ke Polda Metro Jaya, dan disitulah awalnya mereka mengalami kekerasan karena dipaksa mengaku. Permasalahan hukum. Apakah para korban bisa mendapatkan ganti rugi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian secara materi maupun imaterial? Hal ini ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia. Pelaku kejahatan atau kriminal tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana dihadapkan pada dua kepentingan. Aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada dua kepentingan pihak yang harus dilindungi untuk memulihkan
penderitaannya, yaitu kepentingan seseorang yang telah menjadi korban kejahatan secara mental, fisik, maupun material, dan kepentingan pelaku tindak pidana. Di Indonesia, beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi, dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang sudah mengetahui hal tersebut. Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi, korban memang sudah rehabilitasi. Namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar. Hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan salah tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyelidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Korban memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi. Hak-hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada pasal 95 ayat 1 yang mengatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang, pejabat lain yang melakukan tindak seperti ini di atas tidak diproses. Pemulihan hak-hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut, itulah korban banyak sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat. Rekomendasi: menuntut ganti rugi kepada pihak kepolisian karena telah melakukan kekerasan terhadap korban salah tangkap yang telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial yang fundamental. Yang kedua, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum apabila upaya ganti rugi ditolak. Sekian
legal opini dari saya Muhammad Abredo, NRP 1987903, mengucapkan terima kasih.